Ini personal branding. Saya 2 hari lalu sampai dengan kemarin ketemu dengan HRD-nya Mitsubishi regional Jawa Bali untuk menanyakan apakah ada, karena saya ngurusin di bagian kerjasama STB Ajia, peluang bagi mahasiswa STB Ajia minimal untuk magang, karena nanti di semester 7 ada magang. Bisa katanya ngobrol banyak karena 2 hari kita sebagai narasumber. Sampai pada satu titik, karena HRD kan biasa yang wawancara, dan yang beliau bilang yang pertama adalah soal attitude. Ini berhubungan dengan personal branding. Jadi nanti setelah lulus dari STB Ajia, kamu mau pinter bahasa Inggris, bahasa Jepang, tapi attitude kamu jelek, perusahaan nggak butuh itu. Oke? HRD perusahaan pun sama. Jadi yang pertama adalah etika. Nah, soal personal branding, saya bilang tadi, ini personal branding. Saya nggak bikin banyak karena tadi kan ya sinengnya luar biasa, cuma ada 5 slide. Belum, masih yang tadi. Nah, materi saya cuma kasih itu. Kamu tahu itu apa? Air mineral. Ada yang bilang produk, iklan. Itu adalah kita. Saya, kamu. Kalau kamu di jalan atau di luaran sana, orang jualan itu, kamu mau beli nggak? Enggak. Kamu akan nyangka jangan-jangan air mentah. Ya. Nah, sama hari ini. Itu adalah saya, itu adalah kamu. Pertanyaannya adalah, hari ini bagaimana kita menata sebaik mungkin diri kita. Biasanya personal branding itu politikus, artis, dan sebagainya. Dan saya yakin hari ini ada yang tidak punya nama di sini. Cing, yang punya nama sini maju, yang nggak punya nama maju ke depan. Ada yang nggak punya nama? Nggak ada. Ada, nggak ada pasti. Semuanya sudah dikasih nama. Produk. Sekarang ke slide kedua. Kalau tadi gelas kosong, botol kosong, sekarang semua dikasih nama. Walaupun dalemannya sama. Jualannya sama. Tapi namanya beda-beda. Dan punya nilai masing-masing. Oke. Yang pertama tadi di sini sudah punya nama semua. Tapi tidak hanya nama. Saya kebagian nggak? Neng, pinjam. Oke, nih. Ini ada tuh di situ satu. Oke. Ini brand. Ini produk. Punya nama? Nama. Tapi kalau cing yang cowok punten dicopot. Satu lagi tuh ada. Enggak, ini dicopot labelnya. Bisa? Copot. Yuk, biar cepat cowok tenaganya lebih kuat. Cakep. Aduh, maaf. Ini copot. Itu siniin. Plastiknya. Labelnya, itu copot. Buru 30 menit ini, ntar bayarannya nambah. Pede, emang dibayar. Oke, thank you. Labelnya sini. Oke. Ini sama dua-duanya. Saya taruh sini biar kelihatan. Sama kayak di gambar tadi. Ada harganya nggak? Terus yang bikin berharga apa? Ya, brand, merek, nama. Sama dengan personal branding. Kamu akan berharga kalau nanti kita sampai ke slide berikutnya. Ini nemu di jalan. Apaan nih? Ini kan identitas. Hijau, apa nih? Saya buta warna soalnya. Biru, oke. Kalaupun kita ganti, biasanya kan orang, saya ngapa ingat kalau kita ke warung, Bu ada Aqua yang keluar Fit, diambil juga. Bu, Aqua. Kita nggak merah, tapi Aqua tuh udah ada di sini. Ini yang bikin berharga. Karena ini benda mati, akhirnya ini mana yang Fit, mana yang mineral? Ini ya. Ini apa? Oke, kamu tahu dari mana ini? Dari mana? Kalau tutupnya saya ganti,
Oke, berarti identitas ketopat. Oke, berarti ini yang berharga. Kita tadi le minerale yang ini. Ini benda mati. Produsen yang bikin ini, yang pertama dia pikirkan adalah nyari nama. Di antara sekian banyak nama, itu adalah nama pilihan. Kita di ilmu bahasa, ada namanya linguistik kognitif, ada branding, itu masuk di situ, termasuk yang saya tekuni, itu bagian tentang, kalau mau nempel lagi, kamu simpen sini, Ades. Oke, dihidupkan si botol itu dikasih nama. Brojol kamu tahun 2004, dikasih nama. Kerjaanmu hari ini adalah memperbaiki citra nama kamu di mata orang lain supaya quote and quote kamu bisa dijual sama dengan kayak ini bisa dijual. Oke, begitu ini lahir, yang mana tadi? Yang ini lahir, orang udah nyiapin namanya Le Minerale. Pertama sudah hidup. Dia punya identitas. Setelah Le Minerale, maka dia harus dipersonifikasi. Harus dipersonalisasi. Harus punya identitas tambahan. Contoh, Jar. Ini Fajar namanya. Kalau saya tanya, kita kan standar begini nanya orang, kamu tahu Fajar nggak? Tahu. Anak mana? Jurusan Inggris. Tuh yang yang ngurusin YouTube-nya dia. Tapi kalau saya tanya, kamu paham Fajar nggak? Paham itu jauh di bawah tahu. Paham itu dia karakteristiknya begini, orangnya begini, dia penyabar, rajin sholat, suka menabung. Itu adalah personalisasi. Maka Le Minerale sebagai produk, sebagai brand di sini ada di bawahnya air mineral pegunungan. Oke. Kita ke slide berikutnya. Emang ini yang terakhir gitu? Perasaan sebelum ini ada? Oh, nggak ada ya? Boleh lagi? Oh, nggak ada. Turun, udah selesai. Balik. Oke, yang kedua. Oke, stop yang kedua. Oke, yang kedua. Maka harus dihidupkan. Saya bilang tadi, kalau sebagai individu, maka setelah nama ada yang disebutnya equity. Equity itu apa yang kita rasakan. Gue mah senang sama si Ono, kenapa? Sabar orangnya. Gue mah senang sama si Ono, kenapa? Kalau ujian suka ngasih contekan. Itu mah enggak ya. Berarti tugasmu hari ini secara sebagai pribadi, satu, tingkatkan kompetensi. Kalau jurusan bahasa Jepang, silahkan bahasa Jepangnya sampai dengan, kalau ya perusahaan Jepang butuh N3, penuhi itu. Itu standar. Tapi kalau misalkan secara pribadi, itu adalah sikap. Sopan santun, etika, karena itu kerasa. Jadi pahami ya? Oke? Karena si brand ini dia harus dikasih identitas berupa nama. Ini udah punya nama semua, tinggal pribadinya yang diperbaiki. Gimana caranya? Nggak ada sekolahnya. Ya, standar mahasiswa JIA, apalagi kalau udah lama. Ini mah yang Jepang ya, yang Inggris mah enggak. Yang Jepang, yang Inggris mah sopan-sopan kayak Fajar tuh. Yang Jepang mah alhamdulillah. Nggak semua tapi mungkin. Nge-WA setengah 12 sama dosen. Setengah 12. Mending ngabarin yang penting. Yang nggak penting dia kasih tahu sama dosen. Hari Senin pertemuan pertama setengah 12, ting tong. Nih ngapain mahasiswa begitu kan, kalau WA kebaca yang nggak kita buka pun. Sensei mohon maaf besok pagi saya telat. Motor saya ganti aki. Akinya saya beli online. Datangnya jam 10. Penting banget gue baca yang begitu setengah 12. Bodoh amat. Pagi-pagi bener mahasiswanya datang. Gimana aki? Beres? Beres sensei. Atau kira-kira kalau nge-WA dosen paling malam itu jam 9. Ini maghrib lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum anak rewel. Tiba-tiba mahasiswa. Biasanya kelas malam tuh, sensei mulai jam berapa? Ntar dulu ngapa?
Emang hidup saya ngurusin kamu doang? Belum lagi kadang ya yang muslim saja ditanya apa namanya? Nggak tahu standarnya gitu ya. Sensei, tugas sudah saya kirim ke email ya. Ini dulu SD-nya nggak lulus kali ya. Ada guru kalau muslim, assalamualaikum. Ada kemarin di sini, ada nggak tahu orangnya ada apa nggak, pakai masker nggak kelihatan. Banyak begini. 2 minggu lalu saya nyeleksi untuk yang beasiswa satu-satu sampai ada satu anak muka nggak pernah ketemu, cuma suara aja karena via telepon. Udah cuma 3 kali telepon, tapi saya jatuh hati betul sama tuh anak. Biasanya kan kalau kamu nge-WA, walaupun pakai assalamualaikum disingkat ya. Ini enggak full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik. Senang saya. Pak, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tapi karena pertimbangan saya ingin membantu orang tua, maka saya belum bisa menerima tawaran Bapak. Pak, jangan sakit hati ya. Saya kayak ditolak cewek. Begitu ditelepon, Bapak nggak sakit hati kan? Enggak. Kamu adalah orang ke-50 yang nolak saya. Terima kasih. Saya udah kebal. Benar Pak, benar. Akhirnya saya bilang gini, kalau kamu bingung nanti ke kampus kayak gimana, udah. Kamu mau nggak tinggal di rumah saya? Pak, bukan saya nolak rezeki, takut merepotkan Bapak. Makin jatuh hati saya. Nggak nemu, saya dijia kayak gini. Ya, dijia, selesai! Ya Allah. Begitu diajak keluar, ketemu orang agak ini dikit malu-maluin, di orang Jepang. Ya Allah, anak Jia. Untung hari ini belajar personal branding. Kemarin yang mau magang kakak kelasmu yang semester 7, saya bilangin, awas lo malu-maluin Jia. Siap Sensei. Kalau ketawa, atau kayak Putri Indonesia, sekali-kali. Kalau Jepang. Kalau manggil temen, jangan sama kalian kayak di Jia. Kan kalau di bawah tuh, tempat nongkrong saya, bego tungguin gua. Iya bego lu cepetan. Terus kata saya, tuh orang bego lagi pada ngomong. Pantes bahasa Jepangnya gak pernah pinter. Doanya pada begitu. Astagfirullahaladzim. Kalau lagi di kelas, lagi uas. Bego gue nyontek. Belum gue bego. Orang bego lagi negosiasi. Masya Allah. Ini kalau ada mata pelajaran etika, semua saya yakin. Kalau ngomong, maklum daerah Bekasi panas. Sampai urat leher pada kelihatan. Neng ya, saya lama di daerah Priangan, jadi ya walaupun asli orang sini, tapi perasaan ya sama sih sebetulnya. Tuh. Tapi etika itu karena orang yang pertama dilihat adalah itu ke kita. Kamu kalau wawancara nanti kan baru ngomong Jepang. Ya Allah. Itu malaikat maut versi dunia. Udah kita butuh. Pas langsung wawancaranya orang Jepang. Hafal kanji cuma 3. Ichi Nisang. Jepangnya enggak plus, etikanya minus. Terus apa yang mau dijual? Apa? Saya udah bilang kemarin ke kelas-kelas pertemuan pertama, jangan nambahin member curhat ke saya. Karena ruangan saya udah mulai ngantri di bawah. Pak curhat dong. Ya. Iya. Ini baru semester 1? Belum. Ntar semester 3, 5 baru. Udah ngetek duluan Sensei. Besok setelah belajar ada waktu enggak? Balas besok ada. Pengen ngobrol? Mangga. Ya. Personal branding. Jadi perbaiki dulu hari ini kosakata, ucapan, pilihan kosakata. Saya ngasih contoh begini.
Dulu dosen saya pernah bilang, kalau ada orang tua dipanggil ke sekolah, dikasih tahu sama gurunya bahwa anaknya naik kelas, standarnya adalah, Bu, Pak, mohon maaf, anak Bapak Ibu nggak naik kelas. Tapi kalau orang yang pinter, walaupun judulnya sama dia nggak naik kelas, kosakata yang dipilihnya beda. Bu, Pak, mohon maaf, barangkali di sekolah baru, suasananya lebih mendukung, teman-temannya lebih mendukung, lingkungannya lebih mendukung. Padahal sama, intinya nggak naik kelas. Belajar tuh dari sekarang. Susah. Kemarin ngobrol sama HRD orang Mitsubishi. Dia ngurusin dealer Mitsubishi se-Jawa Bali. Ini orang gak pernah pulang ke rumah, Bang Toyib. Kemarin terakhir besok Senin ketemu. Wanin, nanti saya ke kantor Pak jam 9 besok Senin. Saya bilang, enggak. Kalau diusahakan sebelum Kamis, supaya Kamis saya harus balik ke Semarang. Terus saya ke Bali. Terus Bapak kapan pulang Pak? Kan impian kita semua seperti itu. Terus saya nanya akhirnya, Pak, kalau wawancara di Mitsubishi gimana sih? Ya, kalau wawancara calon pekerja, Pak, kalimat pertama juga kita sudah bisa menilai ini anak mampu apa enggak. Bayangin. Rata-rata anak J apa? Boro-boro nyampe wawancara, nyampe berkas nggak lulus. Ini kayak mulai diajak suram nih sama saya. Ntar yang jurusan Jepang, aduh ini ya Allah baru minggu kedua. Ya, tuh. Nah, ketika sekarang yang bisa melatih personal branding ke slide berikutnya adalah kebiasaan kamu sehari-hari. Ya, cara bicara. Bagaimana hari ini orang tertarik mendengarkan apa yang mau kita maksud. Ini ada 3. Yang pertama adalah apa itu branding? Saya nggak kelihatan. Pakai bahasa Inggris lagi. Ini sebelah mana? Sebelah sono kali mendingan. Sama aja ya. Kamu yang punya mikrofon bacain dong jurusan Inggris Jepang. Yang pertama ya. Padahal mas saya nggak bisa baca sumpah. Personal branding. Doing something to enhance the image of the person. Personal branding is believed to be a way of making famous. Okay. To be a way of making famous. Karena biasanya tadi saya bilang untuk politisi atau artis. Sebuah usaha secara aktif, kalau kita mah famous makan enggak ya. Lihat muka juga udah kelihatan. Oke, jangan memaksakan diri, udah terima takdir. Tapi secara pribadi, kita punya target hari ini. Karena setelah lulus dari STBJ harus ada karir. Kemudian yang kedua adalah personal equity. The value inherent in the name or sign. Sebuah nilai yang terkandung di dalam diri kita, baik dari nama maupun tanda. Kan kamu gini, kalau saya tanya sekarang, kira-kira dulu teman SMA yang paling nyebelin siapa sih? Itu ketika kita dengar itu, pasti di sini udah lewat tuh mukanya. Ya kan? Atau guru apa sih yang paling nyebelin waktu di SMA? Kelihatan tuh. Sini ada. Karena apa? Pengalaman. Value, nilai yang ada di dalam diri. Sopan santun, etika, pilihan kosakata. Oke, itu adalah personal equity. Kemudian personal image. Terakhir. The sets of beliefs or associations relating to that name or sign. Oke, the set of beliefs, perangkat keyakinan. Jadi orang yang menjadi tahu nama kita, tahu sama kita, itu dia sudah yakin, percaya. Yang diasosiasikan relating to that name or sign. Kayak tadi, kita datang ke warung, Bu, ada aqua. Padahal dikasihnya fit. Karena orang sudah yakin. Karena sekarang hari ini kamu milih STB aja, kamu udah yakin. Itu adalah personal image. Karena semua orang punya image, citra. Dan citra positif hari ini yang harus kita bangun. Susah karena kebiasaan. Oke?
Nah, tugas kalian hari ini selain belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jepang, adalah punya kepribadian yang bagus supaya bisa dijual. Itu. Dan hari ini di luar sana, mau instansi pemerintah, mau instansi swasta, mereka mencari anak-anak muda satu yang punya attitude, yang punya inisiatif, critical thinking. Critical thinking itu bukan ngomongin orang, ngomongin dosen, gue nggak seneng kalau ngomongin ini tugasnya banyak. Bukan itu. Ditunggu nanti di semester 7 akan merasakan, kalau 8 mau udahlah, itu masa sakaratul maut. Oke. Karena mana tukang palak? Terakhir. Tukang palak angkat tangan. Iya, tadi pagi malak dulu kan di rumah. Siapa yang nggak malak tadi pagi? Duit sendiri. Oke. Apa lagi? 1, 2, 3. Sisanya tukang malak. Ingat, mulai minggu kemarin sampai 4 tahun ke depan, itu hitung mundur hilangnya uang jajan. Mati loh. Apalagi yang baru kemarin sidang tuh kayak Eko. Udah nggak ada dia. Ya. Syukur-syukur nanti baru udah semester 7 nggak malak lagi sama orang tua. Udah bisa nyari sendiri. Tapi kalau hari ini masih malak, jangan belagu. Ya. Perak aja belum. Belajar yang betul. Banyakin kompetensi. Tingkatkan pengetahuan. Tingkatkan relasi. Supaya apa? Selesai dari JIA, kamu ditunggu oleh perusahaan besar di Bekasi. Sampai hari ini masih ada yang nawarin lowongan ke saya, tapi mahasiswa JIA-nya nggak ada. Susah, Neng. Suruh wawancara rata-rata 5 menit kagak lulus. Dah, lain kali mungkin akan kita sambung. Tapi yang paling penting bisa kita simpulkan hari ini, ada brand equity, ada personal equity, dan itu kerasa sama orang lain. Jadi ketika misalkan kita pagi ngucapin nama orang, hai, assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar, sehat-sehat ya, salam untuk keluarga. Itu adalah tanda komunikasi di mana kita peduli dengan orang lain. Itu adalah personal brandingnya kita. Oke? Jadi muka bicara, mulut bicara, mata bicara, tangan bicara. Ya, karena di ilmu bahasa itu ada semiotika, ilmu tanda, itu yang membahas semua anggota tubuh kita itu sebagai alat komunikasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, mungkin nanti satu waktu kita bisa diskusi lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.